Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nuraini dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Lumbung. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan tentang novel yang saya baca. Untuk novel yang saya baca ini yaitu berjudul Zedward. Zedward dalam bahasa Belanda artinya hitam, jarang diperhatikan tetapi dominan dari yang dominan. Zedward adalah sekumpulan lelaki cerdas dengan segudang prestasi. Zedward adalah nama dari 10 orang laki-laki murid Horizon High School. Anggotanya terbilang pendiam dan tak banyak berbicara di luar. Zedward adalah kelompok yang tak bisa diganggu atau dipecahkan, karena mereka sudah menjadi kesatuan yang mutlak. Sekelompok siswa yang selalu menoreh prestasi gemilang dalam setiap lomba, dikenal sejak mereka menginjakan kaki di SMP. Berawal dari kelompok kecil asal karena tim belajar, siapa sangka mereka kini telah menjadi sosok yang dikagumi dari berbagai kalangan begitu menginjakan kaki di SMA. Seperti biasanya, mereka semua yang tak lain anggota Zedward kini kembali memborong kejuaraan yang telah diikuti. Seperti Microcell, si ahli biologi, setelahnya si kembar tiga yang tak lain bernama Alkana, Alkena, Alkuna. 3 serangka yang menguasai kimia. Berikutnya ada Esteta, si ahli dalam bidang seni. Lalu muncullah Nordsee, keahlian dalam bidang geografi. Selanjutnya si ahli fisika, yakni Kulo Maricus. Setelahnya muncullah arkeologi Pansi, si pecinta sejarah. Lalu ada sastra Ardea, seperti namanya, yakni ahli bahasa dan sastra. Dan yang terakhir, Zilos Kalkolio, sang raja matematika. Selain untuk menjunjung tinggi nama sekolah, mereka juga memiliki tujuan yang sama. Terus meraih posisi yang tertinggi agar banyak orang yang melihat, semakin banyak yang menyaksikan, maka semakin besar peluang mereka meraih tujuannya, tujuan yang mereka pendam di balik nama Zedward. Seperti halnya remaja lain, mereka juga membutuhkan kebebasan, tak selalu terus-menerus berpatok pada buku atau bacaan saja. Mereka normal seperti remaja pada umumnya, yakni remaja penasaran, bahkan remaja labil. Ilmu pengetahuan saja didapatkan dari mereka yang keluar dari zona, mencoba, lalu mempraktikannya. Asalkan dalam takaran yang pas dan tak berlebihan, semua bisa dikendalikan. Sebuah fakta yang sudah lama mereka ketahui bahwa mereka saudara satu ayah. Mereka semua dipertemukan karena memiliki hubungan satu darah. Apa yang disembunyikan Zedward tidaklah semudah apa yang diduga. Zedward memendamnya jauh pada warna hitam untuk menyembunyikan semuanya. Bagi mereka, menceritakan keluarga adalah hal menegangkan lebih dari saat-saat terakhir Olimpiade. Keluarga adalah luka dalam yang susah payah mereka sembunyikan pada dunia. Mereka punya kelemahan masing-masing. Luka dalam yang terpendam dalam diri belum bisa merasakan kebebasan untuk bahagia. Namun, mereka tetap bertahan. Mereka tidak harus mengeluh atau menyesal pada hal-hal yang datang dari pagi hingga malam, karena mereka sudah tahu jalan hidup adalah kejutan tiada henti. Mereka berjalan, berjuang meraih tempat tinggi. Sejak awal Zedward dibentuk, mereka harus sedia menerima segala resiko. Hari itu seorang wanita datang bersama pria paruh baya yang tiba-tiba mengajak Zedward bermain dalam sebuah permainan. Pria itu ialah sosok yang selama ini mereka cari, Lexana Rean Delovis. Sosok yang menjabat sebagai kepala sekolah, sekaligus sosok ayah yang sejak dulu mereka cari untuk memberi jawaban dan penyelesaian. Perasaan mereka mendadak sakit, tak menyangka jika sang ayah akan datang hari itu dengan informasi yang tidak bisa dicerna lagi. Perasaan kecewa mereka semua meluap. Sosok yang mereka butuhkan sedari kecil, sosok yang ingin mereka raih menjadi pahlawan hidup, justru menghancurkan diri mereka semua. Kedatangan apa yang sudah dinantikan sejak lama ternyata tidak seperti yang mereka duga sebelumnya. Zedward sudah percaya diri, menunjukkan diri mereka ke permukaan untuk memanggil Lexana kembali.
agar Leksana melihat perjuangan mereka yang ada, agar Leksana sadar akan anak-anaknya yang diterlantarkan. Kenyataannya, Leksana sudah mengetahui keberadaan Zetward sejak dulu. Semua itu membuat Zetward merasa jatuh ke paling dasar, menganggap semua yang mereka raih bukanlah hal yang benar, tak membuahkan hasil. Delovis adalah kemauan keras, bisnis, dan wibawa. Leksana yang menanggung semua, Leksana juga yang bertanggung jawab atas paksaan dari sang ayah. Bukan kemauannya mengkhianati berbagai wanita, tapi keadaanlah yang memaksanya. Kekuasaan Delopis yang membuatnya bertanggung jawab atas mereka. Delopis yang tidak bisa membuatnya setia pada satu wanita, posisinya tak bisa bergerak, hanya menunggu perintah bagaikan boneka. Berbagai pertanyaan mereka mulai terjawab. Sebuah fakta tentang mikrosel, bahwa dia hanya sebatas anak hasil percobaan dari penelitian ibunya sendiri. Untuk arkeologi, dia bukan darah daging Leksana, tetapi dia anak dari kakak Leksana. Lalu, fakta mengenai sastra, Nord, dan Este, mereka bukanlah bagian dari Delovis. Untuk Zilos dan si kembar tiga, Alkana, Alkena, Alkuna, mereka hadir karena sebatas kesepakatan kerjasama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Terakhir, Kulo Marikus, satu-satunya yang lahir dengan cinta dari dua orang tuanya. Yang mereka lalui tidaklah semudah seperti yang terbayangkan, tak pula sesederhana yang dilihat banyak orang. Mereka melaluinya sampai tenaga mereka terkuras habis. Selain itu, perasaan juga tak segan-segan menjadi korban utama. Mereka sudah melangkah sejauh ini sampai menemukan titik yang menjadi tujuan. Nyatanya, Zetward sudah menerima apa yang menjadi takdir mereka tanpa terus memusingkannya hingga sekarang. Mereka berlapang dada, mencoba bangkit lagi dari semua yang menjadi belenggu. Zetward tidaklah selemah apa yang kita bayangkan. Zetward membuktikannya jika mereka tidaklah terpaku pada satu hal yang mungkin saja bisa menjadi penyakit untuk mereka. Itulah sinopsis dari novel yang saya baca. Cukup sampai di sini. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.